kilo berarti lebih banyak kan? Ini kopi namanya apa? Nggak tahu. Ntar lagi meeting dulu. Lagi meeting. Mas, kau beli? Iya. Dua produk macamnya ada? Ya. Bisa dua produk. Produk apa tuh? Produk setempe, aku. Ada? Boleh, boleh. Boleh? Oke. Apa namanya? Jangan pakai jet, mahal. Oh, mau indah kargo, oh murah. Iya, murah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menunjukkan pukul 20.00. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang sudah menunggu ya dari tadi ya. Bapak Ibunya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat semuanya. Masih diberikan kesehatan, yang sakit mungkin kita doakan agar Allah segera berikan kesembuhan ya. Bapak semuanya, ternyata ya konsisten itu sangat berat Bapak semuanya ya. Konsisten sangat berat. Kita lihat ya, ternyata kemarin rame gitu kan, kemarinnya lagi rame gitu kan, ternyata sekarang agak sepi. Mungkin nanti di pertengahan rame juga. Akan tetapi Bapak semuanya, tiada cara untuk mencapai di puncak kesuksesan kalau tidak dengan konsistensi Bapak semuanya. Betul. Sukses itu susah, tapi kita lebih susah kalau tidak sukses. Ya, kuncinya Bapak semuanya di bisnis ini adalah dengan konsisten Bapak semuanya. Di bisnis ini adalah kita konsisten kuncinya. Sebentar ya, saya di sini ya, depan. Bapak semuanya, di bisnis ini adalah konsisten kuncinya ya. Nah, kuncinya konsisten Bapak Ibu. Jadi kenapa kok saya katakan konsisten? Karena di PT BES ini tidak ada yang namanya kualifikasi poin ya. Poinnya akumulasi. Tidak ada batas waktu. Artinya sampai kapanpun Bapak semuanya. Akan tetapi bagi mereka yang berpikir negatif dan tidak pandai ya, mereka merasa santai dengan adanya sistem yang mudah ini ya. Akan tetapi bagi mereka yang mengambil kesempatan dan memanfaatkan waktu, akan momentum, ya mereka memaksimalkan semaksimal mungkin bagi semuanya ya. Memaksimalkan semaksimal mungkin. Untuk itu, sangat bersyukur sekali ya yang terus konsisten bagi semuanya. Di sini kuncinya kita dua bagi semuanya ya. Bertahan dan bertuhan. Insya Allah bagi semuanya pasti tercapai. Saya pun merasakan itu bagi semuanya. Dulu di awal-awal itu ternyata saya merasakan juga ya, namanya down, mentok ya sana sini. Wah, udah segala cara saya merasa tidak ada perkembangan sama sekali ya. Tetapi dengan bertahan dan bertuhan tadi, Allah terus mengasih jalan bagi semuanya sampai detik ini, sehingga saya sampai detik ini ya alhamdulillah ya masih tetap bertahan. Artinya sangat penting bagi semuanya. Kalau bicara capek, tidak ada waktu, sibuk segala macam, betul bagi semuanya. Semua
Tidak akan ada waktu yang tepat Bapak semuanya. Tidak akan ada waktu yang tepat ya. Untuk itu kita betul-betul harus meniatkannya. Ya saya pribadi pun capek pasti karena dari pagi ya sampai sekarang presentasi baru pulang ya. Artinya ya karena itu semua pasti yang harus dilewati dalam bisnis ini Bapak semuanya. Nah, Bapak semuanya artinya perjuangan kita hari ini, pengorbanan kita hari ini Bapak semuanya akan dibayar cash ya. Semuanya akan dibayar cash Bapak semuanya. Semuanya tidak akan sia-sia Bapak semuanya ya. Kebaikan sebiji jarah pun, sekecil jar pun pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti ya. Pasti Allah bayar Bapak semuanya. Artinya kita yakin dengan itu. Malam ini ya, kita akan membahas mengenai teknis Bapak semuanya. Artinya home sharing ini kita dikhususkan untuk member Bapak semuanya. Dikhususkan untuk member yang sudah bergabung. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang kemarin ya masukan untuk memahami mengenai semua jenis produk ataupun sistem bisnis lebih mendetailnya, insya Allah kita akan mengadakan juga seminar online di hari hari Rabu malam Kamis Bapak semuanya. Untuk membahas seminar online ya, artinya apa yang kita bahas ya seperti seminar di kantor, yaitu mulai dari nama perusahaan, legalitas perusahaan, produk dan sistem Bapak semuanya. Itu yang akan nanti kita bahas di seminar online. Jadi Bapak Ibu yang mau menguasai produk knowledge tentang PTB silakan. Seminar online di hari Rabu malam Kamis. Setiap malam Selasa ini kita dikhususkan untuk member. Nah, kalau nanti di malam Kamis nanti itu untuk umum Bapak semuanya. Bagi Bapak Ibu yang dari luar kota ya, itu silakan arahkan calon mitranya ya untuk mengikuti seminar online itu. Silakan ya, arahkan ya. Nanti kita yang presentasi di sana. Nah, Bapak semuanya, insya Allah untuk malam Selasa ini kita dikhususkan untuk member. Artinya home sharing ini kita pembahasannya lebih ke internal Bapak semuanya. Diskusi ya, diskusi kendala ataupun misalnya selama seminggu kemarin Bapak Ibu yang hadapi di lapangan, maka diskusikanlah di home sharing malam ini. Misalnya ternyata bingung mau diskusi apa, mau nanyain apa, saya yakin ya Bapak Ibu tidak berprogres. Kalau berproses saya yakin Bapak semuanya menemukan hal-hal baru ya atasi yang kiranya mau didiskusikan atau yang kiranya mau ditanyakan solusinya. Saya yakin itu bakal menemukan kalau berproses di lapangan ya. Setiap minggu sekali tujuannya adalah untuk evaluasi kebingungan atau kebingungan ya peningan atau Bapak Ibu yang di lapangan bingung di lapangan nih, ya kita diskusikan di sini. Karena yang mungkin menurut Bapak Ibu merasa itu adalah hal yang susah, kita diskusikan di sini, ada salah satu yang paham cara mengatasinya, gitu Bapak. Mungkin ada yang paham juga jalan keluar yang tepat seperti apa. Untuk itu silakan diskusikan di sini, ya. Lalu yang kedua, pembahasannya adalah kita mengenai teknis Bapak semuanya. Kesuksesan adalah difaktori oleh impian dan sikap Bapak semuanya ya. Kesuksesan itu yang memfaktori adalah impian dan sikap. Pengaruhnya sekitar 95% Bapak semuanya. Impian dan sikap. Kalau kita tidak punya impian, ya susah Bapak semuanya, santai ya. Kucing tetangga meninggal aja jadikan alasan. Tidak berproses ya. Apalagi yang sudah punya zona nyaman segala macam, ya saya yakin alasan untuk tidak melakukan. Seperti itu Bapak semuanya. Lalu Bapak semuanya, sikap. Betul Bapak semuanya, saya dulu kemarin ya pernah Bapak semuanya, saya itu melihat orang dari kejauhan itu kasihan banget Bapak semuanya. Saya mau beli jualannya. Bapak itu jual ya, saya mau beli Bapak semuanya. Pas saya dekatin itu, waktu itu ada apa, pokoknya ada orang yang parkir di depan dagangannya, lalu mengusir semuanya, kayak kasar gitu. Artinya tergerak untuk beli, karena melihat sikapnya yang, ini ya, sikapnya yang, apa namanya ya, enggak inilah, kurang apa namanya bahasanya ya, intinya ya, ada yang mau parkir sebentar ya, tapi usir. Sampai orang yang parkirnya itu bilang, Pak sebentar, saya mau beli ini gitu doang. Itu diusir semuanya. Akhirnya yang tadinya saya mau beli, saya tidak jadi beli karena melihat sikap itu.
Ya begitulah ya, Allah memberikan rezeki ke hambanya melalui perantara hambanya lagi yang difaktori oleh sikap Bapak semuanya ya. Makanya Bapak Ibu coba bisa menganalisis atau melihatnya di lapangan itu mereka yang memiliki sikap yang emang layak mereka mendapatkan kesuksesan ya. Randu. Beliau itu Bapak semuanya berjiwa besar banget Bapak semuanya. Ya setiap hari rumahnya itu ramai. Bisnisnya yang lain ke sini. Dan 4 jam gak dikunci Bapak semuanya. Ya, ini saya kebetulan lagi di rumahnya Bapak semuanya ya. Gak dikunci Bapak semuanya. Ya, kalau beliau misalnya egois atau misalnya bus ya, pribadi segala macam seperti itu. Saya yakin ya, mitra-mitra banyak yang tidak nyaman. Akhirnya karena dengan sikap Parandu yang begitu ramah, ya, akhirnya Parandu rezekinya berkah Bapak semuanya. Setiap minggu penghasilannya sekitar 200 juta. Paling kecil ya 400 juta minggu ini. Kerjanya apa Bapak semuanya? Kerjanya cuman seminar, konsisten seminar LC Bapak semuanya. Seminar konsisten seminar SLC. Kuncinya konsisten. Saya itu alhamdulillah belajar dengan Parandu langsung. Beliau tuh sering bicara kayak gitu. Konsisten. Kamu masih muda, kamu masih muda. Kalau konsisten kamu ya bisa dijaga dan bisa mengikuti langkah saya yakin kamu bisa lebih sukses dari saya. Saya terngiang-ngiang Bu semuanya dari kata-kata Parandu itu. Makanya saya melakukan langkah yang sama. Yang sama, karena saya yakin hasilnya pasti sama Bapak semuanya. Untuk itu, udah kita nggak perlu terlalu pinter-pinter banget Bapak semuanya. Di sini yang penting manut Bapak semuanya. Manut arahan dari leader-leadernya, dari upline-upline-nya Bapak semuanya. Suruh SLC ya, yuk gitu kan semaksimal mungkin kita sempatkan untuk ikut. Ya. Sempatkan untuk ikut Bapak semuanya. Karena inilah proses yang wajib kita lalui Bapak semuanya. Proses ini ya. Dan itu Bapak semuanya mengulang-ulang tindakan yang sama Bapak semuanya. Ini konsisten ya. Yang sama semuanya sampai kita mencapai di puncak kesuksesan. Yang kita lakukan ya itu aja semuanya. Yang kita lakukan ya itu aja ya. Hidup ya. Hidup itu yang dimakan ya nasi itu nasi gitu kan. Tanpa nasi ya kita mati gitu loh Bapak semuanya. Begitupun di semuanya ya kita seminar SLC, home sharing, seminar SLC home sharing, pertemuan semuanya, sistem semuanya. Ya, kalau misalnya kita melewati fase ini mencapai ekspektasi yang kita inginkan. Gitu semuanya artinya saya di sini pun bukan bermaksud untuk menggurui ya, bukan bermaksud untuk ngasih ilmu, tapi kita di sini saling mengingatkan semua, saling mengingatkan ya. Karena di Islam itu kita diwajibkan untuk saling mengingatkan Bapak semuanya. Ya, artinya kita di sini mengingatkan. Nah, Bapak semuanya semuanya. Alhamdulillah ya. Kemarin berarti berangkat hari Kamis, baru pulang hari Minggu pagi. Alhamdulillah Bapak semuanya, mitra-mitra kemarin saya tim Bandung itu berangkat sekitar 5 orang Bapak semuanya. Alhamdulillah ini ada telepon dari mitra-mitra saya yang kemarin ikut SLG itu banyak yang mendapatkan keajaiban Bapak semuanya. Itu di luar logika Bapak semuanya. Tadi saya bantu telepon sekitar 15 menit, insya Allah mau closing sawit sekitar 250 hektar. Sawit Bapak semuanya ya. Sekitar 250 hektar Bapak semuanya. Udah di depan kepala Bapak semuanya. Matematikanya udah di depan kepala Bapak semuanya. 250 hektar, kalau pertarnya 1 tahun 3-4 paket aja, 3 paket deh. 10 hektar sudah di depan mata, mobil cash betulnya. Reward mau cash udah di depan mata Bapak semuanya, ya. Kita bisa nggak ya memfollow up-nya, ya? Kita bisa nggak memfollow up-nya biar tembus yang 250 hektar tadi. Insya Allah Bapak semuanya malam ini kita akan membahas mengenai teknik follow up semuanya. Ada yang udah tahu belum di sini follow up ya? Follow up itu kita menindaklanjuti, ya, menindaklanjuti proses yang sebelumnya kita lakukan. Hari ini kita prospek Bapak semuanya, jangan dilepas begitu saja, ya. Besok atau lusa kita harus follow up. Bagaimana follow up itu? Tanyakan kabarnya, ya. Follow up itu maksimal 2 kali 24 jam. 2 hari setelah kita presentasi, wajib kita memfollow up-nya. Ya, hari ini berarti lusa. Kita wajib telepon. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Gitu kan. Semoga hari ini Bapak diberikan kesehatan, kelancaran, rezekinya dimudahkan segalanya. Kita doakan dulu ya, basa-basi dulu ya, semuanya. Saya bilang, gimana nih Pak, rencana progres untuk bersama sawit yang 250 hektar kemarin yang kita obrolkan. Itu salah satu teknik follow up semuanya, ya. Artinya
betul semuanya 95% kita sukses difaktori oleh impian dan sikap. Tapi kalau misalnya kita tidak ada yang 5%, di 100%, ya sukses sih sukses Bapak semuanya, tapi tidak maksimal, ya Bapak semuanya, tapi tidak maksimal. Nah untuk itu kita adanya ini, yuk sama-sama semuanya ya, kita mengkosongkan gelas. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki jabatan di tempat kerjanya, gaji yang bisa mencukupi keluarganya, ya mau tidak mau semuanya, kalau kita memulai bisnis baru, gelas kita semuanya ya, kita kosongkan gelas kita tanggalkan jabatan dan titel kita semuanya untuk mengkosongkan. Teachable, kita mengkosongkan gelas semuanya. Kayak halnya siapa? Kayak halnya siapa sih yang motivasi kita itu, lupa saya. Ya, beliau itu mengkosongkan gelas. Salah satu kebiasaan beliau itu ketika mengikuti pembelajaran atau seminar ataupun acara bisnis, beliau selalu mengkosongkan gelas. Seakan-akan beliau itu sebetulnya pintar Bapak semuanya, tapi mengkosongkan gelas Bapak semuanya. Karena Bapak semuanya mungkin ya, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, itu hal yang baru yang sekiranya belum kita pahami. Nah, insya Allah Bapak semuanya malam ini kita akan bahas mengenai teknik follow up ya. Teknik follow up ya, semuanya. Kemarin kita bahas teknik prospek, sekarang kita teknik follow up Bapak semuanya. Insya Allah Bapak semuanya, kalau pembahasannya poin-poin teknis ini Bapak Ibu semuanya pahami, lalu lakukan ya, lalu praktekkan, insya Allah Bapak semuanya ya. Closing itu sudah dengan otomatis dengan sendirinya Bapak semuanya ya. Karena kita di sini memanaskan diri Bapak semuanya. Contoh nih, yang belum closing ya, yang belum closing atau kesusahan dalam closing, sendiri deh ya. Kita kira-kira udah pantas closing belum ya? Lihatnya dari mana? Dari presentasi kita ya, cara memfollow up kita, cara ngobrol dengan orang, cara menjelaskan dengan orang. Kita kira-kira udah layak belum untuk closing? Kalau belum layak ya jangan harap untuk closing Bapak semuanya. Ya fokus untuk perbaikan, untuk memaksimalkan cara presentasi kita Bapak semuanya. Dan ingat Bapak semuanya ya, kita di bisnis PTBS ini bukan kita sendiri, tapi di sini kita kerja tim. Belajar jangan sendiri, ajak yang lain semuanya, yang timnya sendiri ya, tim Bapak semuanya ya, kerja tim. Kalau sendiri capek Bapak semuanya, kalau kerja sendiri capek. Kita wajib kerja tim Bapak semuanya ya, kerja tim. Jadi jangan sendiri, harus duplikasi apa yang kita lakukan kan ya, kita share ke mitra-mitra kita, harus melakukan tindakan yang sama Bapak semuanya. Nah, insya Allah Bapak semuanya, home sharing malam ini adalah salah satu media atau alat bantu untuk belajar kita semua Bapak semuanya. Insya Allah saya pun langsung belajar dengan Pak Randu ya. Mudah-mudahan ya mengikuti langkah yang sama. Jangan lihat saya semuanya. Kalau saya bukan siapa-siapa Bapak semuanya. Saya hanya beramanah ya, mendapatkan amanah untuk saling mengingatkan Pak Randu. Ya, saya kewajiban nih Bapak semuanya, saya kewajiban. Saya menyampaikan ilmu ini ke Bapak Ibu semuanya kewajiban. Karena Bapak Ibu semuanya ini adalah mitra bisnis kita semua. Ya, kita satu tim, satu keluarga. Kita saling mengingatkan di sini Bapak semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebetulnya PTBS ini sangat fleksibel sekali Bapak semuanya. Sangat fleksibel sekali. Mau Bapak Ibu semuanya jalankan seperti apa caranya. Ya, akan tetapi Bapak semuanya, kita perlu cara yang tepat Bapak semuanya. Tepat belum tentu tepat Bapak semuanya. Yang penting kita tepat Bapak semuanya. Cara yang tepat itu seperti apa sih? Sebetulnya kita fleksibel di PTBS ini. Mau dengan cara kita mengkonsumsi sendiri ya, juga bisa Bapak semuanya. Kita sebagai pengguna itu bisa sukses. Ya, kemarin cerita Pak Talabu, Mr. Talabu ini adalah salah satu orang pelalawan ya, daerah Pekanbaru itu. Beliau salah satu orang terkaya di sana juga. Memiliki ribuan perkebunan sawit Bapak semuanya. Kemarin satu kali belanja perkebunan sawit itu 10 miliar Bapak semuanya. Satu kali belanja untuk sawit, pupuk fotosintesis slow release 10 miliar ya. Diproses segala macam, diinput 2 hari dapat 2 mobil, 4 motor Bapak semuanya dari PTBS. Ya. Artinya kalau misalnya kita hanya orientasinya hanya ke saja untuk tembus reward saja, itu sangat mudah sekali. Ya. Artinya di sini kita banyak cara semua. Dengan mengkonsumsi atau jadi pengguna saja bisa sukses. Lalu yang kedua,
kita jadi penjual atau pedagang juga bisa sukses Bapak semuanya. Jadi penjual nih, jualan dagang ecer ya. Ke petani jual 1 box, jual 1 saset ya. Itu bisa sukses Bapak semuanya. Kita dengan cara jualan nih, dagang ya. Itu bisa sukses juga Bapak semuanya. Kemarin ada juga apa namanya ya? Pak Dani jual Bapak semuanya. Menjual produk ekodiesel ke Freeport Papua. Berat ya, karena kebutuhan solarnya itu per hari sekitar puluhan ribu liter besoknya, puluhan ribu liter ya. Ketika sudah diuji dengan ekodiesel atau eco-racing itu jadi penghematan 20-30%. Akhirnya pihak dari PT Freeport ya, PT Emas di Papua itu, tambang emas di Papua, sekitar 4 miliar semuanya, ekodiesel sama eco-racing untuk penghematan BBM-nya. Langsung pada dapat mobil semuanya. Yang sudah dapat mobil Bapak semuanya. Itu dengan cara jualan atau dagang. Dan juga Bapak semuanya bisa juga dengan cara pengembangan jaringan atau menjadi pengusahanya PT BES. Nah, kalau kita konsepnya dengan pengembangan jaringan atau menjadi pengusaha PT BES ya, artinya bukan hanya memakai saja, tapi kita mengajak ya, mengajak mereka untuk menjadi bagian dari kita juga. Pengusaha PT BES ya, atau pembisnisnya PT BES atau pengembang semuanya, bahasanya pengembang ya, itu mengajak semuanya, bukan hanya menjual tapi mengajak juga semuanya. Potensinya apa? Potensinya kita akan mendapatkan yang namanya passive income semuanya. Passive income itu kita memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Kayak Pak Randu sekarang semuanya, beliau pun dapat 100 juta per bulan lagi, per minggu 200 juta semuanya. Parah dulu ya. Kalau nggak percaya silakan. LX 5, nanti saya share di grup deh. Facebooknya Parandu silakan boleh dicek. Saya lupa LX 510052 kalau nggak salah. Passwordnya Triliuner Soleh. Bisa dicek sendiri baru semuanya. Karena Parandu sendiri pun beliau terbuka aja, nggak mau ditutup-tutupin. Gitu. Nggak mau ditutup-tutupin ya. Kalau Parandu sendiri ya. Artinya terbuka kita di sini Bapak semuanya. Passive income, berkat pengembangan bisnis PT BES. Ya tinggal pilih aja sama Bapak Ibu di sini. Mau sebagai pengguna saja, mau sebagai penjual saja, atau pengembang Bapak semuanya. Ya, kalau saya pribadi pengembang Bapak semuanya. Karena dari penjual sama pengguna, manfaatnya hanya dapat hari itu saja. Ya, menjual produk PT BES emang enak Bapak semuanya, satu kali jual dapat duit, langsung dapat duit Bapak semuanya. Tapi di mana kita nanti sakit Bapak semuanya, sakit nih ya, kita nggak bisa jualan mau online ataupun offline, kan ada penjualan Bapak semuanya, kita tidak akan dapat duit. Di sisi lain kita tetap membutuhkan duit untuk operasional hidup, ya, untuk kebutuhan hidup. Di sisi lain juga karena kita lagi sakit tidak bisa jualan, akhirnya kita tidak dapat duit, tidak dapat penghasilan. Akan tetapi, kalau misalnya dengan konsep pengembangan bisnisnya, ya, kita sakit, Bapak semuanya, karena jaringan kita di bawah itu udah ratusan bahkan ribuan orang, ya. Walaupun kita sakit, walaupun kita lagi liburan, ya lagi ada acara keluarga, tetap Bapak semuanya, penghasilan tetap mengalir, Bapak semuanya. Malam ini Pak Randu berangkat ke Solo, Bapak semuanya, karena tasyakuran 40 hari wafat ayahnya ya, ke Solo. Artinya Pak Randu tidak ada progres. Acara keluarga Bapak semuanya. Akan tetapi uangnya tetap ngalir Bapak semuanya. Uangnya tetap ngalir Bapak semuanya. Ada salah satu pepatah bijak dari seorang pembisnis, kalau kita tidak bisa menemukan cara ya, kita menemukan cara, kalau kita tidak bisa menemukan cara mendapatkan uang saat kita tidur, maka akan dipaksa bekerja sampai mati semuanya. Nah, maksudnya yaitu menciptakan passive income, menciptakan passive income ya, menciptakan passive income. Nah, itu ada salah satu contoh Bapak semuanya. Jadi artinya Bapak semuanya silakan boleh pilih. Tadi mau pilih konsep yang mana. Nah, insya Allah kita akan bahas mengenai teknik follow up semuanya. Kalau saya pribadi dan tim merekomendasikan nih, saran dari saya silakan Bapak semuanya. Kenapa? Karena kita kerjanya di awal doang. Capeknya sekarang aja semuanya. Berjuang, berkorbannya sekarang aja.
Kalau kita jaringannya ya, pengembangannya sudah luas, sudah besar, ya maka kita akan mendapatkan passive income bagi semuanya. Ya, capainya sekarang aja, tapi kalau kita hanya sebatas penjual, ya kita akan capai selamanya. Gitu loh. Makanya kenapa kok saya milih fokus ke konsep pengembangan. Kenapa kok saya milih ke fokus ya, merekomendasikan, menyarankan ke Bapak Ibu atau seluruh mitra-mitra saya untuk fokus ke pengembangan konsepnya. Yaitu Bapak semuanya tadi ya, kita memiliki potensi passive income. Nah, tapi itu semua silakan, itu pilihan. Ya, itu pilihan. Terserah Bapak Ibu mau yang mana. Nah, kalau nanti untuk konsep pengembangan, insya Allah nanti kita Bapak Ibu semuanya cukup pakai ini aja nih. Minimal Bapak Ibu semuanya wajib baca bukunya Parandu ya. Buku ini Bapak Ibu semuanya. Buku Sistem for Success. Ini adalah salah satu langkah mempermudah bisnis PTBS. Ini udah ada bukunya, udah ada petunjuknya. Jadi silakan baca buku ini ya. Arahannya nanti ada buku ini. Itu semuanya. Insya Allah kita malam ini bahas teknik follow up ya. Bahas teknik apa semuanya. Bapak semuanya follow up ini pengaruhnya sangat besar sekali Bapak semuanya. Follow up ini pengaruhnya 80%. Closing ini Bapak semuanya, prospek kita ya, prospek kita closing atau tidak itu ditentukan oleh 80% follow up. Tergantung, artinya 80% kita closing itu ditentukan oleh follow up Bapak semuanya secara teknis ya. Secara teknis kita ditentukan oleh 80% follow up. Ya, di mana landasannya? Landasannya ada di buku ini Bapak semuanya. Silakan boleh dibaca nanti. Teknik follow up 80% closing ditentukan oleh 80% teknik follow up. Artinya, kalau Bapak Ibu semuanya tidak memiliki teknik follow up ya, maka 80% sangat kesulitan untuk closing Bapak semuanya. Sangat kesulitan untuk closing ya. Di sini ada Teh Rosita. Teh Rosita itu closing itu kurang lebih di angka 2 sampai 3 bulan pertama baru closing Bapak semuanya. Berkat follow up bulan Bapak semuanya. Saya masih ingat itu waktu itu cerita ya, beliau ya closing pertama itu senang banget ya, menggebu-gebu alhamdulillah closing. Waktu itu pas banget setelah SLC waktu itu ya. Pak siapa namanya itu waktu itu, Pak Abia kalau nggak salah ya, Pak Abia waktu itu closing pertama. Follow up-nya itu kurang lebih 2 bulan semuanya ya. Sampai Teh Rosita itu kurang sampai frustasi ya, udah pasrah. Ya mau closing atau udah pasrah. Udah di follow up hampir tiap hari di follow up semuanya. Alhamdulillah membuahkan hasil. Pak Abia closing semuanya, dan sekarang timnya di Maluku lagi kembangkan besar-besarnya semuanya Pak Abia ya. Dan insya Allah minggu ini juga beliau mau order lagi. Karena beberapa tanaman beliau itu sekitar 5 komoditas semuanya itu berhasil semua menggunakan produk fotosintesa ini. Semuanya. Artinya 80% follow up ini sangat penting semuanya. Kalau mau mudah closing ya kita harus menguasai teknik follow up ya. Teknik follow up kita harus kuasai. Bagaimana tekniknya? Yang pertama semuanya, follow up dilakukan 2 kali 24 jam. Jadi ya, dua hari setelah kita presentasi itu kita tanyakan lagi gitu kan, tanyakan lagi bagi semuanya, tanyakan lagi, gimana kabarnya kayak saya ceritakan ya, tanyakan lagi, lalu ulang ya secara singkat aja, kita presentasi ulang secara singkat ya untuk mengingatkan obrolannya. Gini loh Pak, ini kenapa kita harus, contohnya nih ya, contoh misalnya kita lagi presentasi di masalah perkebunan nih, gitu kan. Sayang loh Pak, ini Pak, kalau misalnya Bapak nggak ambil keputusan sekarang gitu kan, karena kita stok masih kebetulan yang slow reels ini kita stoknya terbatas nih. Ada beberapa yang emang sudah sudah order juga ya, kalau mau nanti kita sekalian gitu kan. Barangkali Bapak mau daftar hari ini boleh Pak, mau ambil yang berapa paket. Itu salah satu contoh follow up-nya semuanya ya. Itu kita follow up 2 hari sekali. Ternyata orang susah ya. Ada grup pusat ilmu tani dan ternak ya. Itu untuk memfollow up juga, untuk memfollow up prospekan Bapak Ibu. Ya, masukin aja ke grup itu. Nah, karena kan saya tiap hari posting tuh ke grup-grup itu ya. Nanti tanpa sadar orang itu ke follow up dengan sendirinya. Nah, kalau yang pemahamannya bisnis atau eco-racing atau produk lainnya, kita punya grup sebelah juga namanya Peluang Usaha PTBS. Silakan masukin ke grup itu, ya. Itu untuk follow up Bapak semuanya. Untuk follow up secara tidak langsung, ke follow up sendiri karena saya tiap hari posting di situ, ya. Ini yang closing segala macam saya posting di situ. Nah, Bapak semuanya tadi ya follow up 80%. Pertama kita 2 kali 24 jam ya. Yang kedua kita presentasi secara singkat ya. Kita presentasi secara singkat Bapak semuanya. Presentasi ulang secara singkat tapi ya. Lalu yang ketiga apa?
Yang ketiga, apa Bapak semuanya? Ya, kita tekan hard button-nya. Ada yang tahu di sini hard button? Hard button itu adalah ya titik panas atau pembahasan yang kira-kira dia inginkan Bapak semuanya. Contoh nih, kita misalnya lagi nawarin bisnis Bapak semuanya. Kita lagi nawarin bisnis, ya bro ini ada bisnis bagus, Pak ini ada bisnis bagus, Bu ini ada bisnis bagus gitu kan. Kita presentasi tuh, presentasi ya. Kita sambil simak Bapak semuanya. Kira-kira sebelum presentasi kita basa-basi singkat dulu Bapak semuanya. Sebelum kita tadi tekan kita basa-basi singkat dulu. Tanya kabar Bapak semuanya, tanya kabar, kita ngobrol santai segala macam ya. Nah, yang keempat ya, kita tekan hard button. Hard button itu tadi tombol panas. Jadi kira-kira yang diinginkan oleh calon prospek kita tuh apa sih? Kira-kira yang diinginkan oleh calon mitra itu tuh apa? Contohnya kalau misalnya kita menawarkan bisnis, kira-kira dia itu ingin ya terusnya tertarik dengan visinya Go Berkah Riba pengen lunas hutang dan riba atau tertarik dengan produknya. Nah, kita tinggal fokus nanti ke sini. Contohnya ternyata dia tertarik dengan sistem bisnisnya. Karena di sini cukup dengan 300 poin kiri kanan udah dapat mobil dan umroh. Gitu kan, dan tidak ada tutup poinnya. Kita fokus bahas itu Bapak semuanya. Gitu kan. Pak, di mana lagi contohnya nih? Pak, di mana lagi nih? Gitu kan, ada bisnis kayak gini Bapak semuanya. 300 kiri kanan udah dapat mobil dan umroh dan tanpa tutup poin loh. Gitu kan. Jadi kita follow up-nya seperti itu. Jadi kita fokus ke hal yang menarik oleh calon prospekan kita ya. Gimana caranya tadi pas kita basa-basi singkat kita lihat tuh apa kira-kira yang dia butuhkan. Gitu Bapak semuanya, apa yang kira-kira dia butuhkan. Gitu. Lalu kita fokus ke pembahasan itu semuanya. Fokus ke pembahasan itu. Nah, yang terakhir, batas follow up itu tiga kali ya. Pertama, kita follow up lagi nih, presentasi ulang ya. 2 hari ketiga, 2 hari kedua kita kasih pilihan. Pak, kapan kira-kira mau sekarang atau besok daftarnya? Jadi kita kasih 2 pilihan untuk dia ambil keputusan. Nah, follow up ke 3 baru kita penentuan gitu kan. Penentuan ya. Penentuan itu kita follow up seperti tadi lagi. Tanya kabar segala macam, basa-basi lagi, kita kasih pilihan lagi. Gitu kan. Kira-kira kapan nih Pak Bapak mau daftar gitu kan. Setelah 3 itu ternyata dia masih belum ada respon positif juga, udah masukin ke grup aja. Ya. Masukin ke grup sambil kita suruh save nomornya. Sama save nomor kita sudah di-save sama calon prospek kita ya. Sama kita juga save nomor calon prospek kita. Dan kita follow up lagi di status WhatsApp kita. Jadi kita manfaatkan juga semuanya. Status WhatsApp kita jangan didiamin aja, kita manfaatkan juga. Ya, posting hasil dari eco farming, hasil dari bisnisnya, ada yang order, ada yang closing, kita posting di situ. Saya beberapa kali Bapak semuanya dengan cara seperti itu, udah beberapa kali banyak yang nanyain semuanya, dan ada yang closing juga semuanya. Ada yang closing juga, wah kayaknya mantap tuh, gimana caranya? Ada yang closing gara-gara itu loh semuanya, gara-gara posting doang semuanya, ada yang nanyain. Nah itu teknik follow up semuanya, simple sih, sebetulnya simple ya. Mempraktekkan dan konsisten semuanya, konsisten ya. Dan satu lagi semuanya, kalau udah closing jangan dilepas begitu aja, gitu loh. Ketika closing jangan dilepas begitu aja semuanya. Ya, up juga loh semuanya. Jadi jangan dilepas begitu saja. Contoh, follow up-nya adalah ya mengadakan home sharing. Ini salah satu men-follow up semuanya. Berat nggak semuanya? Banyak sekarang ternyata cuma beberapa orang. Tapi kita dipaksa untuk terus bergerak dan berjuang dan konsisten. Jangan sampai putus pertemuan malam ini. Kira-kira berat nggak semuanya? Berat semuanya. Tapi ini adalah kunci sukses di bisnis ini semuanya. Konsisten. Jadi saya udah komitmen semuanya. Saya udah komitmen sendiri. Ya, saya udah komitmen. Sekalipun ya yang hadir malam ini hanya 1 orang 2 orang, saya tetap jalan. Saya tetap akan presentasi dan semangat saya akan tetap sama semuanya. Itu salah satu ciri orang konsisten Bapak semuanya. Salah satu ciri orang konsisten adalah mau sedikit atau banyak orang yang hadir ya, yang kita undang, semangat dia tetap sama Bapak semuanya. Dan Bapak semuanya di sini kan menggebu-gebu ya, saya menggebu-gebu banget ya. Ya karena ya saya udah komitmen dengan diri saya sendiri. Saya harus konsisten Bapak semuanya. Ya ini Bapak semuanya contohnya ya. Jadi saya udah komitmen itu dengan diri sendiri Bapak semuanya. Konsisten Bapak semuanya.
Karena konsistensi mengalahkan segalanya. Ya, tadi sampai mana nih? Oh iya, tadi kalau udah closing pun jangan dilepas, tapi harus kita follow up juga semuanya. Makanya saya grup ada beberapa ya, ada 3 grup berarti. Grup untuk umum, ini ada untuk pertanian sama untuk bisnisnya. Ini adalah khusus untuk non-member. Yang belum gabung silakan masukin ke grup itu untuk kita follow up. Dan juga ada grup support system. Ini adalah grup diperuntukkan untuk yang sudah member. Ya, saya masukkan ke grup itu semua yang sudah member ya. Saya masukkan ke grup support system ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memfollow up Bapak semuanya. Ya, untuk memfollow up. Nah, follow up Bapak semuanya akan berantakan ya. Apalagi kalau kita sudah memiliki ratusan bahkan ribuan orang Bapak semuanya. Lalu kita nggak follow up, kita biarkan begitu saja. Ya udah, akhirnya ya mereka berkembang. Nah, makanya untuk itu waduh, mohon maaf Bapak semuanya. Sinyalnya tiba-tiba mati wifi-nya. Aduh, saya panik juga tadi lagi semangat-semangatnya ya. Mohon maaf sekali. Mohon maaf tadi sinyalnya, waduh. Kita tadi sampai tadi ya, walaupun kita udah closing Bapak semuanya, tetap kita follow up Bapak semuanya lepas begitu saja. Berat nggak semuanya? Berat ya. Ya betul Bapak semuanya. Makanya yang sukses hanya itu saja. Ya, makanya orang-orang yang sukses itu Bapak semuanya menguasai uang 90% di dunia. Ya, semuanya. Makanya ya semuanya ya makanya ya emang berat Bapak semuanya. Jadi orang sukses itu hanya pilihan Bapak semuanya. Orang sukses itu pilihan ya. Orang itu pilihan. Mereka jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi Bapak semuanya. Terus ya. Sekali bangkit 2 kali, jatuh sekali bangkit 2 kali, ya. Itu orang sukses berjuang bersama, yuk sama-sama kita nih Bapak semuanya semangat kita konstan, ya. Mungkin itu adalah teknik follow up ya yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak semuanya. Nah, insyaallah silakan kita boleh sesi tanya jawab Bapak semuanya. Kita boleh sesi tanya jawab, mau tanya sekitar produk, sekitar sistem dan lainnya boleh. Mau ditanyakan atau mau didiskusikan boleh ya. Kita boleh sini kita santai aja. Mudah-mudahan ini kita bisa mempermudah ya progres Bapak Ibu di lapangan. Gitu. Yuk sama-sama semuanya. Tinggal dibuka mikrofonnya aja ya. Gitu. Ini kayaknya orang-orang semua ya. Yang lainnya pada kemana nih? Waduh. Tadi saya broadcast itu semuanya broadcast sekitar saya tadi sekitar 100 ke sekitar enggak sekitar ya 100 ke 78 orang tadi saya broadcast ke bawah. Saya japri satu-satu semuanya. Saya chat satu-satu semua. Ya. Ada yang oke itu sekitar ada sekitar 10 orang tadi yang oke ya. 20% yang pasti ya. Hukum Paretonya 20% yang pasti gabung. Dari 10 berapa berarti 20%-nya? Ya 20% ya. 10% berarti sekitar 10% berarti sekitar 2. Nah, ternyata yang ada ternyata beda 20% ya. Itu udah bersyukur banget. Artinya semuanya sudah biasa di dunia bisnis itu jatuh bangun sudah biasa. Sudah biasa kita mendapatkan hal hasil. Itu udah biasa, udah makanan sehari-hari bagi semuanya. Ya kalau di dunia bisnis itu. Jadi mentalnya udah pada jadi gitu kan. Ya makanya nggak heran sih. Makanya
Kalau saya pribadi alhamdulillah semuanya, jadi jalanin bisnis PTBS ini mungkin kan kurang lebih dari 1,5 tahun ya. Luar biasa lah. Jam terbangnya udah agak lumayan. Makanya kalau misalnya dapat apa ya masalah atau misalnya ternyata ada problem, kendala dari mitra-mitra yang sharing ke saya mah santai, maksudnya santai ya menanggapinya. Mungkin di sini beberapa yang udah sharing ke saya, ya mungkin saya ketawa-ketawa, senyum, karena emang udah biasa hal-hal itu terjadi ya. Tidak terjadi begitu, tapi dengan jam terbang yang kita miliki, insya Allah kita tidak akan kendala di lapangan. Insya Allah kita bisa mengendali segala kendala di lapangan. Alhamdulillah semuanya. Saya beberapa kali ada problem segala macam, alhamdulillah ya, mulus-mulus aja. Artinya bisa mengatasinya karena dengan jam terbang tadi. Artinya yuk sama-sama semuanya, gitu kan. Momentum ini, PTBS ini, bagus semuanya. Kita baru mulai semuanya ya. Para Nuslim mengatakan, momentum gitu kan, sok kerjakan seserius mungkin ya. PTBS ini kita baru mulai semuanya, baru sekitar 4 tahun ya. 4 tahun tapi semuanya perkembangannya begitu pesat. Sampai 2020 kemarin PTBS mendapatkan kurang lebih dari mendapatkan 5 penghargaan sekaligus ya. Dari Menteri Perdagangan, salah satunya Product of the Year dan Most Fastest Growth Member. Yang pertama adalah produk terbaik 2020, yaitu Eco Racing. Yang kedua adalah perkembangan mitra bisnis tercepat semuanya 2020. Dan ini dijuri oleh Kementerian Perdagangan di acara Helmeta Mimi Award, itu dihadiri oleh sekitar 100 perusahaan MLM lebih. Ya, alhamdulillah PTBS langsung mensabat 5 penghargaan. Totalitas sebelumnya, saya udah totalitas di PTBS ini semuanya. Apalagi saya langsung berguru dengan Pak Randu ya, dengan Pak Febrian langsung, Pak Randu ya, alhamdulillah semuanya totalitas. Saya bakal gedung semuanya. Saya totalitas. Saya yakin pasti sukses di PTBS ini. Ya, semuanya artinya yuk kita satu jawaban dari doa-doa kita semuanya ya. Mungkin ini ya semuanya yang kelihatannya sepele, mungkin yang mampu memberikan ya dampak atau efek positif untuk perekonomian kita semuanya. Makanya kita husnuzon semuanya, apalagi luar biasa ya PTBS ini bisnis ya di masa sekarang ini yang melibatkan agama semuanya, yang tidak lepas dari sunnah dan Al-Qur'an ya, dari hadis maupun syariat semuanya. Luar biasa semuanya. Kemarin saya kesal banget kepada ada salah satu ini ya kolega bisnis ya, beliau itu komentar postingan SLC saya, itu kan bisnis kok jual-jual agama semuanya. Terus itu makanya senyum aja cara ngatasinya. Bapak coba saya tanya gini sih, Bapak kayaknya keturunan Mustafa Atatürk deh. Kenapa emang gitu kan? Soalnya saya baca ceritanya, Mustafa Atatürk ini adalah bapak sekuler dunia, yaitu yang memiliki paham bahwa usaha itu tidak boleh agama. Pemahaman Kemal Mustafa Atatürk ya, bapak sekuler dunia. Nah, saya baca lagi ceritanya tuh. Ternyata ketika meninggal dan dikuburkan itu jasadnya ditolak oleh bumi. Ya, bau busuk dan bumi menolaknya. Sehingga jasadnya itu dimuseumkan di Istanbul, Turki. Sampai detik ini pun di cerita itu ceritakan mayatnya atau jasadnya bau busuk. Ya. Beberapa ulama ahli tafsir mentafsirkan bahwa ini orang ya memiliki paham usaha tidak dibarengi dengan agama. Padahal di Al-Baqarah itu jelas semuanya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba semuanya ya. Mereka menganggap bahwa jual beli di Al-Quran itu jelas banget, di Al-Baqarah 276 kalau nggak salah. Allah memusnahkan harta pelaku riba dan menyebutkan sedekah ya. Kelanjutannya itu. Tapi di ayat lainnya itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi mereka yang sekuler di semua agama gitu, disangkanya jual beli agama
Ya, padahal ayatnya jelas semuanya. Mereka yang memiliki paham sekuler tadi, karena tadi membudaya, mereka tidak melek agama. Dan mereka berguru atau membaca buku-buku bisnis yang dikarang oleh Yahudi. Jadi pemahamannya seperti itu. Nah, kita yang muslim semuanya bersyukur banget saya di PTBS ini. Jadi saya melek semuanya, masih muda, bertemu bisnis dengan PTBS, saya sekira ini tepat semuanya. Syariah, ya, alhamdulillah kemarin ya Jumat kemarin itu alhamdulillah PTBS dapat juga DSN fatwa dari MUI pusat semuanya. Nanti kedepannya kita PTBS namanya PTBS Syariah kedepannya, karena sudah memiliki fatwa halal MUI dari pusat. Ya, insya Allah kedepannya kita PTBS Syariah namanya. Itu info terbaru dari Pak Haji Febrian ya, kemarin SLC, karena beliau mengisi dan menyampaikan itu ke mitra-mitranya. Nah, semuanya SLC ini salah satu program yang sangat luar biasa yang harus diikuti oleh seluruh mitra PTBS. Ingin cepat, kalau ingin cepat sukses dan Allah tolong untuk mencapai semua cita-cita kita di PTBS ini. Dan ini adalah program yang direkomendasikan langsung oleh owner kita, Pak Haji Febrian Agung. Nah, untuk itu yuk sama-sama coba menyempatkan waktu semuanya. Insya Allah 3 hari ini tidak akan rugi, karena ayatnya jelas juga ya di Al-Quran itu. Ketika kita jual beli dengan Allah, maka Bapak semuanya apa yang kita pikirkan rugi, Allah akan ganti beribu-ribu kali lipat semuanya. Itu ayatnya jelas ya. Saya lupa ayatnya, nanti saya coba carikan di share di grup ya. Ketika kita jual beli dengan Allah Bapak semuanya. 3 hari ini Bapak semuanya, makanya wajar di SLC ini banyak orang yang mendapatkan keajaiban yang di luar logika Bapak semuanya. Paris itu ya. Paris itu kemarin baru semuanya SLC malah tembus 100 juta kemarin Pak Restu ya. Di sisi lain ada mitra yang ditelepon oleh Pak Randu langsung, Pak Randu yuk ke siapa Pak A lah gitu kan, yuk SLC. Pak Randu mohon maaf saya sedang ada agenda untuk eco farming ya. Akhirnya Pak Randu tanyakan lagi proyeknya sedangkan Pak Restu yang SLC tembus pajak 500 juta. Kan nggak kalau secara matematika kan ya di luar logika kita. Tapi Allah kun fayakun. Allah menghendaki hambanya yang Allah ridhoi. Bi ghairi hisab. Hitungan semuanya. Itu konsep yang saya pakai dan saya prinsipkan di dalam diri saya semuanya. 3 hari ini insya Allah kita tidak rugi semuanya. Karena 3 hari ini kita mempasrahkan tawakal ke Allah. Progres atau kehidupan kita di bulan ini ya, atau bulan kemarin ya, selama 27 hari. Artinya insya Allah SLC ini kita sangat bagus sekali semuanya. Sangat langka sekali lah ya bisnis di situasi sekarang ini ya, betul-betul memiliki program seperti itu. Untuk itu saya pun menduplikasikannya, mengambil bagian dengan cara mengajak seluruh mitra bisnis saya ya untuk mengikuti program pesantren 3 hari SLC itu. Yuk sama-sama semuanya yang belum merasakan, belum ikut, coba sempatkan untuk mengikuti program SLC itu. Nah, mungkin itu semuanya ya dari jam 8 sampai sekarang. Ya, silakan mungkin Bapak ada yang mau tanya jawab. Kalau pembahasan intinya itu aja sih Bapak semuanya. Ya, pembahasan intinya tadi teknik follow up Bapak semuanya, teknik follow up. Silakan barangkali mungkin ada yang ditanyakan, silakan boleh. Ya, kita ada waktu sekitar 15 menit lagi nih. Harusnya tadi saya tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyakan boleh. Selalu kita sama-sama semuanya. Saya terus bergerak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah beberapa tim, saya menemukan beberapa tim yang saya rasa ini adalah jawabannya doa-doa saya. Tadi saya baru meeting juga ya dengan timnya Teh Rosita ya. Di sini ada Kang Randy, luar biasa semuanya. Saya ketemu konsep-konsep yang insya Allah ini bisa ya menggemparkan ya, insya Allah bisa menggemparkan jaringan PTBS. Tadi sharing dengan Kang Randy, saya membahas progres untuk PTBS ini, jaringannya. Insya Allah tadi alhamdulillah konsepnya udah ketemu. Insya Allah akan kami eksekusi strategi ini. Insya Allah semuanya ini bisa mempercepat perkembangan jaringan. Ya, selalu mudah-mudahan minta doanya juga dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan konsep kita dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan semuanya semuanya. Insya Allah kita semuanya, saya akan terus bergerak Bapak semuanya. Ya. Alhamdulillah Allah permudah. Allah kasih jalannya Bapak semuanya. Allah kasih jalan ya.
dikasih jalan, dipermudah semuanya. Selama kita ya selalu manut dengan mentor saya, itu selalu manut dengan Parandu ya, dengan leader-leader lain, itu saya selalu manut semuanya. Alhamdulillah dipermudah semuanya ya. Nah mungkin pembahasannya itu aja Bapak semuanya. Atau yang mau ditanyakan boleh, silakan kita kasih waktu. Barangkali ada yang mau bertanya, ya. Tinggal buka mikrofonnya aja ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. SLC bulan depan insya Allah di tanggal 9 ya, 9 September sampai tanggal 13. Insya Allah. Luar biasa sih SLC itu, luar biasa. Saya sampai betul-betul saya ketika presentasi itu selalu memosisikan SLC itu. Karena setiap orang yang kita ajak SLC, kita kebagian pahalanya semuanya. Atau membaca Al-Quran, kita dapat pahala membaca Al-Quran juga. Orang itu yang kita ajak ke SLC membaca zikir, kita mendapatkan pahala zikirnya juga. Dan ketika ternyata selepas pulang dari SLC, orang yang kita ajak ternyata beliau hijrah kehidupannya, yang tadinya jarang sholat, sholatnya terlalu telat, ya selalu telat, dan tidak berjamaah, ternyata selalu berjamaah ke masjid, pahala itu juga. Insya Allah pahala jariyah. Dengan kita berdakwah. Nah ini sedikit cerita semuanya. Spesial ya, cerita ini biasanya diceritakan hanya di SLC. Zaman sahabat itu semuanya, mereka berjuang selama 23 tahun itu mendapatkan kekayaan kurang lebih di angka 13.000 triliun semuanya. Hanya sebetulnya mereka itu kerjanya hanya dakwah saja pada zaman sahabat. Ya, sejarah ini adalah dikutip dari peristiwa Konstantinopel. Itu menaklukkan Konstantinopel ya, atau Persia yang digarap oleh kaum muslimin itu oleh para sahabat sekitar 13.000 triliun dalam waktu 23 tahun semuanya. Kita negara kita bagi semuanya Indonesia ya. Insya Allah besok ya kemerdekaannya 76 tahun. Yang didapat apa semuanya? Hutang semuanya. Berapa? 6.000 atau 7.000 triliun ya? Hutang. Sangat hina sekali semuanya. Karena yang dipikirkan oleh bangsa kita hanya infrastruktur, pendidikan, segala macam. Ekonomi mementingkan, tidak mempeduli dakwah. Base ini kenapa kok motonya global riba? Ya, karena konsepnya adalah dakwah. Mempromosikan ya, mendakwahkan global dakwah. Yuk sama riba, kita berantas riba karena riba itu riba itu sangat ngeri sekali ya, ngeri sekali. Riba itu ngeri banget semuanya. Ya, berperan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, udah kayak musik ya, riba itu. Nah, untuk itu yuk sama-sama kita kobarkan semangat kita, niatkan untuk dakwah semuanya. Oke, mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Home sharing malam ini saya ucapkan terima kasih sekali Bapak semuanya yang sudah konsisten dan menyempatkan waktunya pada malam hari ini semuanya. Oke. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.